Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, di mana suara alam dan tradisi masih mengalun harmonis, hiduplah seorang wanita muda bernama Nadia. Dengan rambut hitam legam yang tergerai dan mata yang berkilau seperti bintang di malam hari, Nadia adalah sosok yang memikat. Namun, di balik kecantikannya, terdapat luka yang mendalam akibat patah hati yang baru saja dialaminya. Dia datang ke desa ini untuk mencari ketenangan dan melupakan kenangan pahit yang menghantuinya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Nadia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi menambah keindahan suasana. Di tengah perjalanan, dia mendengar cerita dari penduduk desa tentang seorang dukun tua bernama Pak Karta. Dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan meramal dan menyembuhkan, Pak Karta juga dikenal dengan aura misterius yang menyelimutinya. Rasa penasaran Nadia semakin membara. Dia ingin tahu lebih banyak tentang dukun ini, dan mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk mengunjungi Pak Karta. Setibanya di rumah Pak Karta, Nadia disambut oleh suasana yang tenang. Rumahnya sederhana, dikelilingi oleh tanaman herbal dan bunga-bunga yang harum. Aroma rempah-rempah dan lilin yang menyala menciptakan atmosfer yang magis. Pak Karta, seorang pria tua dengan wajah berkerut dan mata yang tajam, sedang duduk di depan meja kayu, dikelilingi oleh berbagai ramuan dan alat peramal. "Selamat datang, Nadia," ucap Pak Karta dengan suara dalam yang menenangkan. "Apa yang membawamu ke sini?" Nadia merasa jantungnya berdegup kencang. "Saya ingin tahu tentang masa depan saya, Pak Karta. Saya merasa kehilangan arah dan butuh bimbingan." Pak Karta mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Nadia. Dia mengajak Nadia duduk di hadapannya dan mulai meracik ramuan dari berbagai bahan yang ada di sekitarnya. "Masa depan adalah cermin dari pilihan yang kita buat. Mari kita lihat apa yang bisa saya bantu." Dengan penuh perhatian, Nadia menyaksikan setiap gerakan Pak Karta. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara dia bekerja, seolah setiap gerakan memiliki makna yang dalam. Setelah beberapa saat, Pak Karta menyelesaikan ramuan dan menuangkannya ke dalam cangkir kecil. "Minumlah ini, dan fokuslah pada pertanyaan yang ingin kau ajukan," katanya sambil menyerahkan cangkir itu. Nadia mengangguk dan meneguk ramuan tersebut. Rasanya hangat dan sedikit manis, membuatnya merasa lebih rileks. Dalam sekejap, dia merasakan aliran energi yang mengalir dalam dirinya. Pak Karta mulai meramalkan masa depannya, menggunakan kartu tarot dan simbol-simbol yang dia miliki. "Di sini, saya melihat perjalanan yang penuh liku-liku," kata Pak Karta sambil mengamati kartu-kartu yang terhampar di depan mereka. "Ada cinta yang hilang, tetapi juga harapan yang akan datang. Kau harus belajar untuk melepaskan masa lalu agar bisa menyambut masa depan." Nadia terdiam, merenungkan kata-kata Pak Karta. Dia merasa terhubung dengan ramalan itu, seolah ada bagian dari dirinya yang mulai terbuka. "Tapi bagaimana jika saya tidak bisa melupakan masa lalu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyembuhkan. Yang terpenting adalah kau harus berani menghadapi rasa sakit itu," jawab Pak Karta dengan lembut. "Jangan takut untuk merasakan, karena dari situlah kau akan menemukan kekuatanmu." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Nadia merasa nyaman berbicara dengan Pak Karta, seolah dia telah mengenalnya sejak lama. Ada ketegangan yang mulai muncul di antara mereka, meskipun Nadia berusaha untuk tidak terpengaruh. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan yang mengikat mereka. Saat malam tiba, cahaya lilin menciptakan bayangan yang menari di dinding. Nadia merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya, dan dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh terhadap Pak Karta. Dia melihat ke dalam mata Pak Karta, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh makna. "Terima kasih, Pak Karta. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda," kata Nadia, suaranya lembut. "Jangan ragu untuk kembali jika kau membutuhkan bimbingan lebih lanjut," jawab Pak Karta, senyumnya hangat. "Ingatlah, perjalananmu baru saja dimulai." Nadia meninggalkan rumah Pak Karta dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terinspirasi, tetapi juga bingung dengan perasaannya yang semakin dalam terhadap dukun tua itu.
Dalam perjalanan pulang, dia merenungkan kata-kata Pak Karta dan bagaimana hidupnya akan berubah setelah pertemuan itu. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, Nadia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Karta terus menghantuinya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan yang mengikat mereka. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa hidup kembali, meskipun dia tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan mudah. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang baru, Nadia memutuskan untuk kembali ke desa dan menemui Pak Karta lagi. Dia ingin menggali lebih dalam tentang dirinya dan masa depannya, serta menjelajahi perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, dan Nadia merasa siap untuk menghadapinya. Malam telah menyelimuti desa dengan selimut bintang yang berkilauan. Nadia, yang masih terjaga, memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Karta keesokan harinya. Ada sesuatu yang menariknya kembali, sebuah rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan ketertarikan yang tak bisa dia abaikan. Pagi itu, dia bangun dengan semangat baru, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Setibanya di rumah Pak Karta, Nadia disambut dengan senyuman hangat. Pak Karta tampak lebih segar pagi itu, dengan mata yang bersinar penuh kebijaksanaan. "Selamat datang kembali, Nadia. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya dengan nada ramah. Nadia merasa sedikit gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Saya ingin melanjutkan percakapan kita kemarin, Pak Karta. Ada banyak hal yang masih mengganggu pikiran saya." Pak Karta mengangguk, mengisyaratkan Nadia untuk duduk. "Tentu, mari kita lanjutkan. Saya senang bisa membantu." Mereka duduk berhadapan di meja kayu yang sama, dikelilingi oleh aroma rempah-rempah yang menenangkan. Pak Karta mulai meracik ramuan baru, kali ini dengan bahan-bahan yang lebih kompleks. Nadia memperhatikan setiap gerakannya, merasa terpesona oleh ketelitian dan keahlian Pak Karta. "Ramuan ini akan membantu menenangkan pikiranmu dan membuka hatimu untuk menerima apa yang akan datang," jelas Pak Karta sambil menyerahkan cangkir kepada Nadia. Nadia meneguk ramuan itu perlahan, merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Dia merasa lebih rileks, seolah beban yang dia pikul mulai terangkat. "Terima kasih, Pak Karta. Saya merasa lebih baik," katanya dengan senyum. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan Nadia, tentang masa lalunya yang penuh dengan cinta dan kehilangan. Pak Karta mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat bijak yang membuat Nadia merasa didengar dan dipahami. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara Pak Karta berbicara, seolah dia memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan yang ada di benak Nadia. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin dalam. Nadia mulai membuka diri, berbagi cerita yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia merasa nyaman berbicara dengan Pak Karta, seolah dia telah menemukan teman sejati yang bisa dia percayai. Namun, di balik percakapan yang hangat itu, ada ketegangan yang mulai muncul. Nadia merasakan ketertarikan yang semakin kuat terhadap Pak Karta. Dia terpesona oleh kebijaksanaan dan karisma yang dimiliki dukun tua itu. Setiap kali Pak Karta menatapnya, Nadia merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Pak Karta, di sisi lain, juga merasakan ketertarikan yang sama. Dia menyadari bahwa Nadia adalah wanita yang istimewa, dengan kecantikan dan kecerdasan yang memikat. Namun, dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dia jaga. Usia dan status mereka yang berbeda membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah Pak Karta, dikelilingi oleh cahaya bulan yang lembut, Nadia merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak Karta, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan yang mengikat kita," katanya dengan suara lembut. Pak Karta menatap Nadia dengan mata yang penuh pengertian. "Saya juga merasakannya, Nadia. Namun, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan." Nadia mengangguk, memahami maksud Pak Karta. "Saya tahu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah membantu saya menemukan diri saya yang sebenarnya, dan saya sangat menghargai itu." Pak Karta tersenyum, merasa tersentuh oleh kata-kata Nadia. "Saya senang bisa membantu, Nadia. Kau adalah wanita yang kuat dan berani. Jangan pernah ragu untuk mengikuti kata hatimu." Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam, dengan Nadia dan Pak Karta saling berbagi cerita dan impian. Ada kehangatan yang menyelimuti mereka, seolah dunia di sekitar mereka menghilang.
Meskipun ada ketegangan yang tak terucapkan, mereka berdua merasa nyaman dalam kebersamaan itu. Saat malam semakin larut, Nadia menyadari bahwa dia harus pulang. "Terima kasih, Pak Karta. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda," katanya dengan tulus. "Jangan ragu untuk kembali jika kau membutuhkan bimbingan lebih lanjut," jawab Pak Karta, senyumnya hangat. "Ingatlah, perjalananmu baru saja dimulai." Nadia meninggalkan rumah Pak Karta dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terinspirasi, tetapi juga bingung dengan perasaannya yang semakin dalam terhadap dukun tua itu. Dalam perjalanan pulang, dia merenungkan kata-kata Pak Karta dan bagaimana hidupnya akan berubah setelah pertemuan itu. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, Nadia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Karta terus menghantuinya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan yang mengikat mereka. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa hidup kembali, meskipun dia tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan mudah. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang baru, Nadia memutuskan untuk kembali ke desa dan menemui Pak Karta lagi. Dia ingin menggali lebih dalam tentang dirinya dan masa depannya, serta menjelajahi perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, dan Nadia merasa siap untuk menghadapinya. Pagi itu, Nadia terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpinya semalam dipenuhi dengan bayangan Pak Karta, senyumnya, dan kata-kata bijaknya yang terus terngiang di telinganya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap dukun tua itu semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa hubungan mereka tidaklah sederhana. Dengan tekad yang bulat, Nadia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Karta dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Setelah bersiap-siap, Nadia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Karta. Hatinya berdebar-debar, dan setiap langkah terasa semakin berat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya. Ketika dia tiba di rumah Pak Karta, suasana di sekelilingnya terasa lebih hidup. Burung-burung berkicau, dan aroma bunga yang mekar menambah keindahan pagi itu. Pak Karta sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh herbal. Dia melihat Nadia mendekat dan tersenyum. "Selamat datang, Nadia. Apa yang membawamu kembali hari ini?" tanyanya dengan nada hangat. Nadia merasa jantungnya berdegup kencang. "Pak Karta, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya bergetar. "Silakan, duduklah," jawab Pak Karta, mengisyaratkan kursi di sebelahnya. "Apapun yang ada di pikiranmu, saya siap mendengarkan." Nadia duduk, berusaha menenangkan diri. "Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan yang mengikat kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, Pak Karta. Saya tertarik kepada Anda, lebih dari sekadar seorang dukun." Pak Karta terdiam sejenak, menatap Nadia dengan mata yang dalam. "Nadia, kau adalah wanita yang luar biasa. Namun, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Usia dan status kita berbeda. Saya tidak ingin kau terjebak dalam sesuatu yang mungkin tidak bisa kita jalani." Nadia merasakan hatinya tertekan. "Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah membantu saya menemukan diri saya yang sebenarnya, dan saya merasa terhubung dengan Anda. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, tentang kita." Pak Karta menghela napas, tampak bingung. "Kau harus tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun, jika kau benar-benar ingin melanjutkan, saya tidak bisa menolak perasaan saya juga." Mendengar kata-kata itu, Nadia merasa harapannya mulai tumbuh. "Jadi, Anda juga merasakannya?" tanyanya, suaranya penuh harapan. "Ya, saya merasakannya. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru," jawab Pak Karta, matanya penuh pengertian. Nadia mengangguk, memahami bahwa mereka harus melangkah perlahan. "Saya bersedia untuk itu, Pak Karta. Saya ingin menjelajahi perasaan ini bersama Anda." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan impian. Nadia merasa semakin dekat dengan Pak Karta, dan setiap kata yang diucapkan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka berbicara tentang masa lalu, harapan, dan impian masa depan. Nadia merasa seolah-olah dia telah menemukan tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Saat matahari mulai terbenam, suasana di sekitar mereka semakin intim.
Cahaya lembut menyinari wajah Pak Karta, dan Nadia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa menawannya pria tua itu. Dia merasakan dorongan untuk mendekat, untuk merasakan kehangatan yang terpancar dari Pak Karta. Pak Karta, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang membuat Anda menjadi dukun? Tanya Nadia, ingin menggali lebih dalam. Pak Karta tersenyum, mengenang masa lalu. Saya mulai belajar tentang ramalan dan penyembuhan sejak muda. Keluarga saya memiliki tradisi ini, dan saya merasa terpanggil untuk melanjutkannya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan dan pengorbanan yang harus saya hadapi. Nadia mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cerita Pak Karta. Apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak tentang harapan dan impian Pak Karta. Saya ingin membantu orang-orang menemukan jalan mereka, seperti yang saya lakukan untukmu. Namun, saya juga ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup saya sendiri, jawab Pak Karta, matanya berbinar. Mendengar kata-kata itu, Nadia merasa tergerak. Saya percaya Anda bisa menemukan kebahagiaan itu, Pak Karta. Dan saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Pak Karta menatap Nadia dengan intensitas yang dalam. Kau adalah cahaya dalam hidupku, Nadia. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru. Nadia mengangguk, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Saya bersedia untuk menunggu, Pak Karta. Saya ingin menjelajahi perasaan ini bersama Anda, tanpa terburu-buru. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan kehadiran satu sama lain. Dalam momen itu, Nadia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam ketegangan yang penuh makna. Akhirnya, Pak Karta mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Nadia dengan lembut. Mari kita jalani ini bersama, tetapi dengan hati-hati. Kita akan menemukan jalan kita sendiri. Nadia merasakan aliran energi yang kuat saat tangan mereka bersentuhan. Saya siap, Pak Karta. Saya percaya kita bisa melakukannya. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, merayakan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Nadia merasa hidupnya telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang. Dia tahu bahwa hubungan ini akan penuh tantangan, tetapi dia juga percaya bahwa cinta dan pengertian akan membawa mereka melewati segala rintangan. Saat malam semakin larut, Nadia meninggalkan rumah Pak Karta dengan perasaan bahagia. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan harapan dan cinta yang baru ditemukan, Nadia melangkah ke masa depan, yakin bahwa dia tidak sendirian.